Udah kelihatan share screen-nya? Belum, Kak. Oh, belum? Udah kelihatan belum? Coba sekarang udah kelihatan belum, teman-teman? Halo? Udah, Udah Kak. kelihatan belum? Udah. Udah. Nih. Udah kelihatan. Kita bahas tentang koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius. Pasti ini kalian belum belajar tentang koordinat kartesius. Jadi sekarang mari kita belajar. Teman-teman, Raisa sama Rensi, nanti jawab aja ya kalau misalkan kakak tanya. Jadi kita sambil diskusi belajarnya ya. Kita mulai Iya, Kak. aja. Iya. Sistem koordinat kelas 8. Tujuan pembelajarannya. Nah, memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalian ingat dulu sumbu X dan sumbu Y ini, titik terhadap sumbu X dan sumbu Y ini, ke kanan bernilai positif, ke kiri bernilai negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Ya, ke kanan itu positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Kita lihat di sini. Nah, kalau ke kanan itu angkanya akan lebih besar. Maka dari itu pasti nilainya pun akan lebih besar dan menjadi positif. Kalau misalkan ke kiri, angkanya cenderung lebih kecil. Ini kayak min 1, min 2, atau ini 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ke kiri akan lebih kecil, ke atas positif, dan ke bawah negatif. Kalian bisa lihat dari sini juga ya, arah-arahnya. Oke, selanjutnya ini X titik A. Titik A, ada yang bisa kasih tahu gak nih titik A berapa X dan Y-nya? Kalian udah pernah belajar ini kan? Sumbu-sumbu kayak gini. Rensi? Halo? Rensi? Iya, Kak. Titik A berapa? Coba. Udah pernah belajar belum yang ini? Titik A. Pernah, bentar. Raisa, titik A-nya kita contohin dulu deh. Titik A-nya itu 2,6. Nah, titik A 2,6 karena yang dilihat pertama kali dari sumbu ini yang X-nya dulu. Mendatar dulu. Nah, yang X-nya baru yang Y, berarti 2,6. Untuk titik B, kita lihat ini sumbu X dan ini sumbu Y. Untuk B, kita lihat negatif 5. Mana ini saya hilang? Negatif 5 dan 5. Kita lihat dulu yang X-nya ini. Negatif 5 dan Y-nya adalah 5. Jadi titik B negatif 5 dan 5. Kita
Cobain yang titik C. Coba yang bisa jawab gak nih? Titik C. Berapa? Sumbu X dan sumbu Y-nya. Yuk, Renzi, Raisa, ada yang bisa jawab ini? Titik C. Negatif 6 dan berapa? Ya. Coba. Negatif 6 dan negatif 4. Ini sumbu X dan sumbu Y. Yang selanjutnya kita cari titik D. Titik D, sumbu X-nya. Kita lihat ini dulu, sumbu X-nya 3, negatif 5. Jadi untuk menentukan sumbu, kalian pasti udah pada bisa, karena cukup mudah. Kita tinggal lihat saja sumbu X-nya dulu, baru sumbu Y. Yang mendatar dulu, baru yang seperti ini. Yang mendatar dulu ini, baru yang vertikal. Oke. Selanjutnya, kita lihat. Kuadran 1. Kuadran 1. Kuadran 1 ini pasti bernilai positif. Karena dua-duanya ini dihadapkannya dengan nilai positif semua. Kayak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 positif. Ini yang di bawah juga positif. Jadi X, Y-nya positif semua. 5,7. X, Y positif semua. Ini namanya kuadran 1. Nah, kalau kuadran 2, koordinat X-nya positif, koordinat Y-nya positif. Kalau kuadran 2, kita lihat sumbu X-nya itu negatif. Ini 6. Ini ada negatif. Dan sumbu Y-nya positif. Nah, ini untuk kuadran 2. Berarti kalian udah bisa membedakan ya antara kuadran 1 dan kuadran 2. Sekarang kuadran 3. Kuadran 3 karena ini semuanya negatif, ya di sumbu X-nya juga negatif, sumbu Y-nya juga negatif. Jadi kuadran 3 semuanya negatif. Mudah mengingatnya. Koordinat X-nya negatif, koordinat Y-nya juga negatif. Untuk kuadran 4. Kuadran 4, sumbu X-nya, apa ini? Sumbu X-nya, coba. Sumbu X-nya positif ya. Dan sumbu Y-nya negatif. Kalian udah paham di sini maksudnya kuadran-kuadran ini? Serta perbedaan dari setiap kuadrannya belum? Renzi, Raisa? Halo? Renzi? Udah paham? Paham, Kak. Oke. Raisa udah paham? Paham, Kak. Oke, jadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 3 dan kuadran 4. Perbedaannya di negatif dan positifnya aja. Jadi kalau kuadran 1 itu positif semua, ingat-ingat, kuadran 1 itu positif semua, kuadran 2 negatifnya yang X, negatif X, Y. Jadi kuadran 2 itu negatifnya di X. Kuadran 3 negatif semua. Kebalikan dari kuadran 1. Sementara kuadran 4 berarti yang negatifnya di Y. Perbedaannya kalian cuman perlu mengingat kuadran 2 sama kuadran 4. Kalau kuadran 2 negatifnya di X, kalau kuadran 4 negatifnya di Y. Oke, semua? Kita lanjut. Disimpulkan. Simpulkan kuadran 1 X, Y, kuadran 2 negatif X, Y, kuadran 3 negatif X, negatif Y, kuadran 4 X, negatif Y.
memahami posisi titik terhadap titik asal. Ini pos utamanya nih. Di pos 1, pos 2, tanda 1. Nah, pos 1 ini ada yang bisa menyebutkan nggak titik berapa? Koordinat X dan Y berapa? Coba dari Remsi dan Raisa ada yang bisa menyebutkan? Ini? Remsi? Raisa? Berapa koma berapa? Nanti supaya kalian paham kalau misalkan pasti habis pola bilangan lanjutannya koordinat kartesius. Dicoba kalian sebutkan ini titik berapa? Koordinat titik berapa? Ini dan ini. Yuk. 4,2 nggak sih, Kak? Ini berapa? 4,2. Oh, bukan. Ini 2 ya. 2,5. Nah, wah. Oke, berarti pos ke-1 ini 2. Karena kan ini kita lihat dari sumbu X-nya dulu. Yang mendatar dulu ini 2,5. Nah, Y-nya ada berada di titik 5. Kita lihat ini 2 dan 2,5. Kita ke pos 2 nih. Coba pos 2. Cobain. Raisa mau jawab? Pos 2 titik berapa dan berapa? Udah sih. Negatif 3. Negatif 3. Dan, Negatif 3 sama 0,5. nah, Iya. negatif 3, negatif 5. Karena 5. kuadran 3 ini. Kuadran 3 kan negatif dengan negatif. Kita lihat contoh lain lagi. Nah, kalau tenda 1 ini berbeda. Kalau tenda 1 titiknya ada di 8. Dan ini arahnya ke angka 0, ke titik pusat. Jadi, koordinat X dan Y-nya 0,8, teman-teman. Oke, sekarang memahami posisi titik terhadap titik tertentu. Kalau tadi titik pusat itu 0,0, kalau sekarang titik tertentu. Lihat titik tertentu, pos utama. Coba, Rensi, sebutin. Koordinatnya berapa? Kuadran 2 ini. Rensi. Negatif 4, Koma. Ini berapa? Negatif 4,5. Hah? Ini ke arah apa? Ke angka berapa ini? 4. Bagus. Berarti negatif 4,4. Oke, ini pos 1. Pos 1. Ingat sumbu X dulu. X dulu yang ini. 4, ini salah nih. Maaf, ini tidak. Ini harusnya 4 ya. Itu gini. 4 bukan 8. Ya. Oke, lanjut. Pos 2-nya. Pos 2-nya 9, negatif 5. Kenapa demikian salah? 9, negatif 5. Oke. Udah itu kan tadi terhadap titik A, B. Sekarang ke garis yang sejajar. Kita ketahui dulu garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y.
Nah, garis yang sejajar dengan sumbu X yang mana? Sumbu X, coba teman-teman, yang ini ya, yang mendatar nih. Coba. Nah, ini sumbu X yang sejajar dengan sumbu X, kan sumbu X sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Kita lihat di sini. Maksud dari sejajar dengan sumbu X ini, jadi kan sumbu X ini mendatar, maka garis yang sejajar pun akan mendatar sama kayak ini. Teman-teman lihat, ini mendatar kan, sama kayak sumbu X. Nah, yang lainnya juga ini sama. Ini mendatar sama kayak sumbu X. Dan tegak lurus dengan sumbu Y. Karena sumbu Y ini vertikal atau ke atas kayak gini, maka kalau tegak lurus itu berbanding terbalik, teman-teman. Jadi kalau misalkan lurus berbanding terbalik, jadi mendatar. Nah, seperti ini. Paham nggak sampai sini? Coba. Jadi kalau sejajar itu sama kayak ini. Sumbu X sejajar dengan L1 dan L2. Karena L1 dan L2 mendatar kayak sumbu X. Sementara kalau sumbu Y tegak lurus, itu berbanding balik. Kalau sumbu Y kan lurus nih, tegak gini. Berbanding balik, kebalikannya dari lurus ini berarti mendatar. Nah, tegak lurus itu kayak gitu, teman-teman. Gimana, pada paham nggak? Atau misalkan ada yang mau ini lagi? Boleh? Teman-teman? Halo? Raisa? Nancy? Paham. Paham? Iya. Ya, tegak lurus itu berbanding terbalik. Kita lihat contoh berikutnya yang sama. Ini sumbu Y ini tegak lurusnya sama L2 sama L4. Terusnya. Sekarang garis yang sejajar dengan sumbu Y, kalau tadi sumbu X, sekarang sumbu Y. Dan tegak lurus dengan sumbu X. Jadi kita akan cari garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, kalau tadi mendatar, sekarang ini ke atas. Kita lihat garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kan tadi sumbu Y ke atas nih. Maka garis yang sejajar pun akan ke atas. Kebalikannya, kalau sumbu X tadi mendatar, tegak lurusnya berarti sumbu X-nya, tegak lurus dengan sumbu X-nya berarti ke atas. Gitu. Jadi, ini kebalikannya dari yang tadi ya, teman-teman. Masih sama, tapi ini ke atasnya. Maksudnya, garis yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Gimana teman-teman? Masih belum paham atau udah paham? Kita lanjut kalau udah paham. Rensi dan Raisa. Kak. Gimana? Paham? Paham. Oke. Kalau paham kita lanjut. Ini masih juga sumbu X. Sumbu X ini sejajar dengan sumbu X ini tegak lurus dengan ini M3. Sumbu X ini tegak lurus dengan M4. Terusnya. Garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat ke sini. N1 dan N2. Kalau garis memotong berarti garisnya akan bertemu di satu titik. Nah, garisnya akan bertemu di satu titik, yaitu ini, 3. Jadi, koordinat dari sumbu X dan sumbu Y yang berpotongan adalah 0,
Nah, tuh. Kalau garis berpotongan berarti ini kan, kayak ini, menyeberang, berpotongan di satu titik, ketemu di satu titik tertentu. Itu yang dinamakan garis yang memotong, titik perpotongan. Nah, langsung aja kita ke pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalian harus jawab ya. Oke. Titik apa saja yang ada di koordinat 3,5, negatif 5, negatif 5, 3, negatif 3. Coba kita cari dulu 3,5. 3,5 berarti kuadran berapa nih? Teman-teman ada yang ingat nggak? 3,5. X-nya positif, Y-nya positif. Jadi kuadran berapa? Raisa dan Pensi? 3,5 itu yang mana? Titik berapa? 3,5. titik AB. 3,5 berarti 3 dulu. Tumbuh X-nya dia di angka 3 dulu. Titik apa? Oh iya. X-nya A. ya, benar sekali. Titik A. Titik A. Terus 3,5 udah ketahuan nih, titik A. Ini ada dua jawaban titik A-nya. Titik B kita coret aja. Kita coret. Yang C kita coret juga. Karena udah jawabannya titik A. Oke. Terus untuk selanjutnya nih, negatif 5 dan negatif 5. Yang mana nih? Kira-kira. Titik mana? Titik E atau titik E? Nih. E atau titik E? Coba Raisa atau Rensi boleh? Titik apa? Titik E. Benar banget. Titik E. Karena titik E juga merupakan kuadran ketiga. Kuadran ketiga negatif X dan negatif Y. Ini ya, negatif 5 dan negatif 5 titik E. Berarti jawabannya D. Karena nggak mungkin A. Karena ini karena ini udah, kenapa jadi berantakan? Bentar, saya hapus dulu ya. Karena pilihan ganda yang A ini udah salah. Bukan titik C ya, tapi titik E. Tapi nggak apa-apa, kita cek jawabannya yang titik C ini 3, negatif 3. Tumbuh X dulu, X, Y, ingat X, Y. 3, negatif 3. Nah, berarti benar jawabannya adalah D. Kita next ke yang lain. Gambar di atas menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Dimulai dari titik A, titik M. Sebutkan kuadran berapa saja yang mengikuti aliran sungai dari titik tersebut. Ada yang tahu gak nih gimana cara ngerjainnya? Kita melewati Gambarnya belum berubah. Oh, gambarnya belum berubah? Sebentar. Udah berubah belum? Udah berubah belum? Sensi? Gimana? Udah. Udah? Oke. Kalau sudah berubah, kita baca lagi dari awal. Gambar di atas menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat, dimulai dari titik A, titik M. Sebutkan kuadran berapa saja mengikuti aliran sungai dari titik-titik tersebut. Kita lihat melewati beberapa titik dimulai dari titik A.
Jadi kita lihatnya dari titik A. Dari titik A ke titik M. Aliran sungai ini. Nah, ini tuh aliran sungai, teman-teman. Gitu. Yang ditanyainnya adalah sebutkan kuadran berapa saja yang mengikuti aliran sungai dari titik-titik tersebut. Oke. Kuadran titik A di sini. Titik A di sini tahu gak nih kuadran berapa ini? Tadi udah ada gambarannya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan 4. Titik A, titik B, titik C, kuadran berapa? Titik A, titik B, dan titik C kuadran berapa? Coba. Kuadran 2. Nah, benar. Kuadran 2 itu X-nya yang negatif. Y-nya positif. Berarti kuadran 2 ya jawabannya. Berarti kalau kuadran 1 kita coret aja. Coret. Dan D-nya kita coret juga. Ini ada 2 pilihan. Berarti, nah sesudah ke kuadran 2, ke kuadran berapa lagi nih? Titik E, titik F, titik Y, titik A, titik D. Ini kuadran berapa? Coba, kuadran berapa itu? Rensi dan Raisa, boleh? Jen Sakara Pebi damane menang lawan siapa lebih? Satu, kuadran 1. Nah, benar banget. Tapi kuadran 1 ya, titik titik F, titik Y. Jadi aliran sungainya dari titik A ke titik M, dari kuadran 2, lalu ke kuadran 1, lalu ke kuadran 4, dan terakhir ke kuadran 3. Jawaban yang benarnya apa? C. Berarti jawaban yang benarnya adalah C. Lanjut lagi. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 4. Buka dulu sih. Nah, sekarang ini amati gambar di atas, tentukan koordinat titik A, B, C, D terhadap titik G sebagai pusatnya. A, B, C, D terhadap titik G. Nah, kita fokusin ke titik A, B, C, D dulu. Titik A, titik B, titik C, dan D. Ini slide-nya udah ganti belum, teman-teman? Udah. Udah ganti? Oke, kalau udah ganti, kita lihat titik A terhadap titik G. Terhadap titik G. Karena bentar lagi kita percepat, titik A terhadap titik G. Kalian semua fuck you. Terhadap titik A dan titik G. Nah, kita lihat ya, kita hitung di sini dari titik G ke titik H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ingat, 13 ke kiri berarti negatif, berarti lebih kecil atau negatif. Kalau ke kanan berarti positif, kalau ke kiri berarti negatif. Jadi jawabannya negatif 13. Bentar nih, kayaknya ada yang lebih mudah caranya daripada kita harus ngitung kolom satu-satu. Kita lihat aja kuadrannya. Ini nih.
karena kita kalau ngitung satu-satu akan panjang waktunya, kita lihat aja di sini kuadrannya. Ingat kan di sini kuadran berapa? Coba Raisa dan Rensi di sini kuadran berapa? Ada yang ingat? Ini kuadran Kuadran eh, kuadran berapa? Ini kuadran 1, ya. Benar, ini kuadran 2. Kuadran 2 itu X-nya negatif dan Y-nya adalah positif. Berarti benar. Berarti benar. Berarti kita cuma lihat doang, lihat aja ya di sini. Karena kan ini bilangannya pada sama semua nih. Cuman perbedaannya di negatif dan positifnya aja. Kita lihat aja di sini. Titik A berada di kuadran 2. Berarti X-nya harus negatif dan Y-nya harus positif. Ini benar. Berarti ini coret karena salah. Ini coret karena salah. Kita lihat titik B. Titik B juga sama, ternyata ada di kuadran 2. Berarti negatif X dengan Y. X-nya harus negatif dan Y-nya harus positif. Nah, berarti ini salah. Jadi jawaban yang benernya adalah A. Kalian nggak usah capek-capek ngitung kolomnya, karena akan ribet nantinya. Kita lihat aja, kalau misalkan angkanya sama, kalian tinggal lihat titik A, B, C, D ini termasuk kuadran berapa. Kalau misalkan kuadran 2, pasti negatif X dengan Y. X-nya pasti negatif, dan Y-nya pasti positif. Gitu ya teman-teman. Jadi gimana? Udah pada paham yang ini? Atau ada yang perlu diingat? Paham? Oke. Berarti udah paham. ada lagi kata. Ada lagi. Udah 10 menit. Ntar lagi. Kita ini terakhir, soal terakhir. Sebutkanlah koordinat titik A, B, C, D, dan D pada titik acuan 0,0. 0,0. Ini ya. Acuan titik 0,0. Di titik A. Titik A berarti 3,5. 3,5. Baik. Ini titik B, negatif 8,5. Dan ini titik C, berapa titik C? Negatif 8, Negatif koma berapa? 4 minus 4. Nah, min 3. Ini angkanya di min 3 ya. Ini tidak terlalu kelihatan nih kalau di HP. Ini negatif 3. Oke, sekarang titik D, berapa titik D? Titik D 3, negatif 3. ya benar. 3, negatif 3. Jadi jawabannya adalah yang mana nih? 3,5, negatif 8,5, negatif 8, negatif 3, 3, negatif 3. Jawabannya B. Nah, sudah. Ada lagi ternyata. Garis yang sejajar. Oh, ini terakhir nih. Terakhir dah janji. Ini terakhir. Yang sejajar dengan sumbu X. Ini kita ada yang tadi yang terakhir tuh, materi yang terakhir. Sejajar dengan sumbu X. Berarti yang mana? Sejajar dengan sumbu X. Karena sumbu X itu mendatar, maka yang sejajar juga harus mendatar. Berarti titik mana? Rensi dan Raisa. Titik A, B, dan CD. Ya, benar. Titik AB dan CD. Karena CD-nya nggak ada, berarti ini.
titik AB. Berarti titik AD kita hapus karena AD ini lurus kayak gini. Kita hapus, titik BC juga kita hapus karena lurus. Berarti tinggal dua pilihannya nih. Sejajar dengan sumbu X, lalu tegak lurus dengan sumbu Y. Tegak lurus dengan sumbu Y berarti gimana nih? Kan sumbu Y ini lurus. Kalau tegak lurus berarti kebalikan dari sumbu Y. Kebalikan dari lurus ini mendatar. Jadi apa jawabannya, teman-teman? Apa nih jawabannya? Tegak lurus A, B. dengan sumbu Y. Yang mana? Yang C? CD. Ya, benar. CD. Jadi jawabannya C. Karena nggak mungkin yang AD. Kalau AD itu sejajar dengan sumbu Y, bukan tegak lurus dengan sumbu Y. Oke, kalau begitu materinya sudah selesai, teman-teman. Makasih banyak untuk kalian yang udah hadir pada pertemuan kali ini. Banyak teman kalian yang izin juga, gak apa-apa. Tapi untuk minggu depan, kita adain pertemuannya 2 aja ya. Jadi kan kalau 1 minggu sekarang 3 pertemuan. Nah, kalau minggu depan kita adainnya 2